Baik pemirsa Tribun, kembali bersama saya Ipai dari Kuningan melaporkan, dan kesempatan kali ini saya berada di kediaman Akang Deden Nadib yang juga pengasuh pondok pesantren Rodatul Ummah yang berada di Desa Gandasoli, Kecamatan Kramat Mulya, ya Kang. Dan kemudian tentu alasan datang dan silaturahmi saya ke Pak Akang ini ingin menanyakan langsung setelah viralnya di berbagai platform yang melangsungkan kegiatan Akang pernikahan istri kedua, yang tentu sebelumnya mendapat izin dari istri pertama. Nah, kita sudah berhadapan langsung dengan Akang nih dan ibu satu ibu dua berarti kan ini ya. Kang, bisa dijelaskan Kang, izin Kang. Ya, dengan ini kan awalnya bisa viral ini gimana Kang, itu perasaan Kang gitu? bagi saya sih viral gak viral itu nggak menjadi sebuah orientasi, karena memang dari awal pun saya tidak ada niatan untuk memviralkan ya, bahkan ke wedding organizer juga udah mewanti-wanti jangan ada live, jangan ada acara-acara memviralkan atau apa, karena memang kami tidak suka mengumbar kehidupan pribadi ya. Maka emang dari dulu saya punya karakternya, dari mulai sekolah sampai sekarang tuh nggak ada suka mengeksplor kehidupan saya di media sosial. Silahkan aja cari akun saya yang ada di media sosial untuk mencari kehidupan saya, itu pasti sulit. Baik saya, istri saya, kedua-duanya juga nggak ada. Itu cuma mungkin karena berhubung acara itu bersifat terbuka, mungkin yang hadir juga punya handphone, meliput secara mandiri, ya bagaimana melarangnya juga susah kayak gitu ya. Gitu akhirnya ya udahlah, ya pasrah aja kayak gitu. Ya artinya dengan viralnya pernikahan kemarin Kang, ya, jadi tidak membuat ataupun tidak menyurutkan semangat sebagai katakanlah pengasuh pondok pesantren ya Kang? Enggak juga, karena bagi saya itu cukup pandangan itu dari Allah aja gitu ya. Karena bagi saya itu gini ya, sekalipun dijelaskan atau tidak dijelaskan pun akan sulit untuk bisa menjadikan orang lain paham. Dan bagi saya itu cukup yang menjadi pelindung saya, yang menjadi penolong saya, yang menjadi kenyamanan saya ya cuma Allah aja gitu ya. Gitu. Kalau diumpamakan gini, saya kan kebanyakan yang poligami itu orang yang nggak suka poligami ya, ngejelasin sebagaimana mestinya sehebat apapun penjelasannya nggak bakalan diterima, karena nggak suka di poligami. Ya seperti orang nggak suka nasi, ada kalanya orang yang vegetarian kan nggak suka nasi, dijelasin nasi pulen aja nggak bakalan masuk, ya itu nggak bakalan masuk ya. Diam adalah sesuatu yang membuat saya nyaman. Itu juga ini ada rekan-rekan dari media juga, saya hanya bukan ini inisiatif rekan-rekan media datang ke sini, bukan saya yang mengundang. Dan saya terima sebagai bentuk saya sadar bahwa saya seorang mukmin, dan teman-teman media sebagai tamu. Dan saya juga terima kasih Ustaz, Kang sudah diterima dan bisa ngobrol live langsung, kemudian Akang bisa menjelaskan perjalanan pernikahan kemarin yang kedua berarti ya Kang? Ya, kedua. Nah, izin Akang saya mau wawancara Ibu dulu. Boleh. Nah, Ibu izin, dengan nama lengkap siapa Bu? Nama saya Widah Semidatul Anwar. Nah, bisa dijelaskan Bu, dengan Ibu kan diketahui dan informasi yang saya dapat, Ibu yang mencari istri kedua ataupun yang mengikhlaskan Akang nikah lagi, itu gimana Bu? Sebenarnya rencana saya itu udah dari 3 tahun ke belakang. Udah dari 3 tahun ke belakang, pas saya lagi ngajar ibu-ibu jamaah, gitu. Saya merasa
Akang itu sosok panutan bagi saya. Dia imam yang baik bagi saya. Dia yang secara lahiriah, alhamdulillah bisa membimbing saya, mau lahiriah maupun batiniah. Lahiriahnya alhamdulillah secara finansial dia mencukupi kebutuhan saya, malah lebih. Secara batiniah dia dapat membimbing saya luar biasa dalam segi agama. Mengajak saya sholat berjamaah tiap waktu sampai anak-anaknya dibawa, mengajarkan saya dan mencontohi saya untuk selalu puasa Senin Kemis, jangan meninggalkan sunnah-sunnah, dalam artian harus mengerjakan, katakanlah sunnah itu adalah wajib. Jadi bagi saya itu suatu yang luar biasa. Makanya saya inisiatif dari 3 tahun ke belakang saya mau ngobrol tuh sama jamaah. Jamaah saya udah nganggep akang itu sebagai sosok guru bagi saya. Saya ingin berusaha membahagiakannya. Saya ingin benar-benar benar-benar ingin memberikan sesuatu yang tidak bisa orang lain berikan. Pikir saya seperti itu. Waktu itu saya berencana, nanti tolong bantu teteh ya, teteh pengen memberikan istri buat akang, gitu. Itu rencananya. Kemudian saya ngobrol ke akangnya, Kang nikah lagi ya? Awalnya dia nolak, nggak mau. Gitu. Iya, udah 3 tahun dia nolak, nggak mau. Malahan mas sempat tersinggung, kenapa nggak mau ngurus lagi? Bukan seperti itu. Saya ingin benar-benar membahagiakan gitu, karena bagi saya dia seorang panutan, dia imam yang baik yang luar biasa bagi saya gitu. Kemudian yang alasan keduanya ya, saya benar-benar membutuhkan sosok yang benar-benar bisa membantu saya baik dalam mengurus kepesantrenan maupun usaha gitu. Kemudian saya berinisiatif, tahun kemarin, baru saya ngobrol lagi ke akang, Kang gimana dong, kenapa ditolak terus gitu, begitu emang benar gitu. Terus akang bilang, saya ditantangin, ya udah kalau benar Umi seperti itu, saya nggak mau nyari karena saya ini bukan keinginan saya, gitu kata akang. Silahkan Umi yang cari, Umi yang ngurusin semuanya. Saya nggak mau nggak mau apa-apa gitu, nggak mau nyari gitu. Kalau seumpama akang disebut wanita atau apa, enggak, saya tahu dia bukan seperti itu, bukan. Mungkin dia bisa cari sendiri ya kayak gimana, enggak gitu. Akhirnya ya udah, saya inisiatif, saya cari bolak-balik Majalengka, Ciamis gitu. Sampai ke Garut katanya Bu. Enggak, kalau ke Garut, ke Ciamis, sampai ke Ciamis saya cari ke Ciamis gini. Nah udah gitu pas bulan akhir tahun 2005 tuh, 2025 kebetulan ini tuh santri senior di sini gitu. Saya tahu lagi nyari, dia juga ikut gitu. Pas itu dia datang pada saya, dia ngobrol gitu. Mungkin orang lain akan bilang berani banget, oh tidak, bagi saya justru saya senang gitu ketika ada santri gitu yang teteh lagi nyari, ya bener Neng gitu. Teteh emang lagi nyari, teteh itu kata dia mungkin gimana ya, kata dianya, mas saya nggak merasa sih, karena semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Gitu. Teteh orang baik, akang juga orang soleh luar biasa. Saya ingin benar-benar hidup terus bersama teteh sama akang. Gitu. Oke, Neng kalau gitu saya coba ngobrol juga sama akang gitu. Bahwa memang ada santri di sini senior gitu, yang benar-benar mau gitu diajak berjuang berdakwah gitu. Jadi Neng yang mengajak. Berarti teteh ini sudah mencari malang melintang 2 tahun berarti kan? Berarti tahun terakhir, di 3 tahun terakhir sebelum 2006 dapat. Oh iya.
Saya juga, Neng kan masih muda, masih gadis juga ya, masih barangkali mau mencari pendidikan dulu. Enggak, saya langsung ACC tuh, karena memang mungkin Nengnya masih muda, barangkali mau dipikir-pikir dulu atau mau bermusyawarah dulu sama keluarganya gitu. Tapi Neng enggak teh, Neng belum tentu kalau di luaran saya dapat orang yang soleh gitu. Saya memberanikan diri, maaf, bukan berarti enggak apa-apa nih. Justru yang ada saya senang, alhamdulillah kalau ada yang benar-benar saya juga emang tadinya udah dapat gitu. Ya udah, saya lebih memilih santri saya karena saya pasti kehidupan sininya udah tahu. Apalagi ini terbilang santri senior. Iya, santri senior ini paling besar. Di media sosial kan bilangnya 19 tahun, ini udah 20. Oh, 20. Iya. Artinya 17 plus lah. Ya, seperti itu. Terus pada akhirnya saya tunggu dulu nih sampai lebaran kemarin. Lebaran kemarin, pas lebaran ditunggu dulu, enggak langsung ya. Iya, Idul Fitri tuh. Lebaran Idul Fitri tunggu dulu, takutnya berubah pikiran. Barangkali soalnya kan ingatnya ini luar biasa, justru dia masih gadis tapi berani kalau jadi kedua gitu. Saya kan takutnya dibilang apa yang negatif gitu. Coba dipikir-pikir dulu deh Neng. Pas lebaran Idul Fitri kemarin, dia memantapkan diri, teh insya Allah iya Neng, soalnya teteh pingin nikahin akang tuh di bulan kelahirannya, yaitu bulan Juni gitu. Berarti kado ulang tahun juga ya kan? Emang saya udah bilang ke jamaah nih pengen ngasih kado yang spesial yang tidak bisa orang lain berikan. Iya. Itu sebenarnya dia nggak tahu awalnya. Makanya pas saya cari wedding dream, saya cari kemarin tanggal 1 hari ini kan ulang tahunnya tanggal 1 Juni ya, 1 Juni. Nah, tapi kemarin dari wedding dipanya adanya teh tanggal 6 bulan 6 gitu. 2026. Oh, tanggal cantik juga itu ya. Oh, ya udah enggak apa-apa, kebetulan tanggal bagus juga gitu, tanggal cantik gitu. Saya langsung ACC. Itu saya pas liputan deklarasi bobotoh kuningan di bobotoh kolot. Iya. Gitu. Nah, alhamdulillah saya dapat di tanggal yang cantik. Pas diingat-ingat ya, bagus juga ya. Saya lahir tanggal 6. Ini lahir tanggal 1 bulan 6 86. Nah, gitu. Pas saya lihat di di pengadilan gitu. Kan harus ke pengadilan dulu kan gitu. Dia lahir ternyata tanggal 16 bulan 10 2006 gitu. Jadi 6 itu kok bisa sama gitu, bisa sama. Alhamdulillah. Terus di ulang tahun pernikahan juga. Kebetulan pernikahan saya dan akang itu udah 16 tahun. 16 tahun ya. 16 tahun, waktu nikah tahun 2010. Berarti 6 ini angka keramat ya Bu? 6 itu ternyata jadi maskot gitu. Kalau jumlah ayat berapa Kang? 6.666. Ya, 66 aja kan? Iya. Ya, saya pikir ya mudah-mudahan ini menjadi satu tanda kemuliaan dan kebaikan gitu. Anak 6 Kang? Ya. Anak 6. Saya juga sebelum pernikahan ini terjadi perlu diketahui, saya juga tentu berbicara dulu bersama anak-anak saya, musyawarah. Walaupun masih kecil-kecil, ada yang besarnya dia paham gitu. Umi mau ngasih sesuatu sama Abi, teteh gimana? Kata anak saya yang udah SMP kan udah lumayan remaja ya, udah besar gitu, kalau segitu udah hidup juga, dia dewasanya lebih cepat gitu. Ya udah nggak apa-apa, gimana terserah Umi, teteh ikut aja gimana baik. Alhamdulillah dapat izin dari anak-anak juga. Saya izin juga kepada orang tua. Kemarin kan yang nikahin itu bapak saya, jadi mau walinya itu. Walinya Neng itu mewakilkan kepada bapak saya. Jadi ini benar-benar enggak yang disembunyi-sembunyi. Lebih baik kita gentleman poligaminya. Iya. Gitu. Ini patut dicontoh juga sama pejabat-pejabat ini. Ya, saya juga kan ke pengadilan. Kenapa? Karena memang saya pengen resmi kasihan Neng ya nanti kalau di akta gitu kan, biasanya di akta lahir dong. Kalau enggak kan banyak yang nikah siri gitu. Kasihan istri keduanya kan kalau gitu. Nikah siri nanti yang pas di akta anak kelahiran itu nggak ada bapaknya biasanya. Bila bin ya. Iya. Makanya saya
saya nggak mau mendolimi istri keduanya. Berarti kalau nikah siri nasibnya kayak Mr. Bean, Bu. Bean siapa itu kan? Iya. Iya. Jadi saya benar-benar pengen dibenarkan gitu, dibenarkan, ke pengadilannya juga harus benar, saya urusin juga, mas kawinnya saya beliin, seserahannya saya siapin. Emang teteh hidup yang membuat saya manusia biasa, saya lemah. Yang membolak-balikan itu, yang membolak-balikan hati itu Allah. Bagi Allah tidak ada kata sulit untuk membolak-balikan hati manusia. Gitu sih. Nah, ini kan sudah berarti sekarang tanggal 8 ya, sudah 2 hari ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, dengan siapa ini? Izin Kang. Ya. Pak. Dengan siapa? Bisa dijelaskan dengan selesainya akad yang dilangsungkan tanggal 6 kemarin. Masih malu-malu ya? Iya, masih malu-malu. Mungkin bisa dijelaskan Iya. alasan mau menikah. Alasan mau kenapa neng mau nikah sama Akang Iya. gitu, mau bareng sama teteh. Melihat tetehnya kok bisa sampai sesoleha itu, tetehnya baik. Hmm. Jadi neng tuh pengen kayak teteh juga sampai soleha kayak gini tuh. Jadi ya neng lebih memilih maju. Dan kan belum tentu di luaran neng dapet yang soleh. Iya. Sekarang kesempatan teteh lagi nyari, ya neng berani maju. Kalau jadi santri sudah berapa tahun di sini berarti? 7 tahun. Dari kecil neng ngaji di sini dari TK. dari TK. Mondok dari kelas SMP. Asli orang sini juga. Kalau Teteh sama juga kan? Kalau saya dari Cikijing Majalengka. Oh, Cikijing juga. Iya. Iya. Oh, gitu. Nah, ngomong-ngomong Kang nih, Ya. ini kan baru 2 hari nih. Bulan madu kemana nih rencana Kang? Nggak tahu ya bulan madu kemana juga, orang sama dicek kesehatan aja kan sebelum pernikahan kan ada dari Satin sebelumnya harus ada cek kesehatan. Kata bidannya juga, kata tim kesehatannya ini dianjurkan jangan dulu hamil katanya memang karena kondisi fisiknya masih disebutnya tuh terlalu kecil ya. Kata itu makanya ya saya puasa dulu. Tapi kan ada istri pertama kan? Iya. Pertama. Iya. Makanya dari sampai sekarang pun ada setelah KB sampai sekarang belum juga di KB kayak gitu. Anjuran dari sana harus di KB katanya dari tim kesehatannya. Katanya tunggu sampai beberapa 2 tahun, harus 2 tahun dulu. Ya, nunggu 2 tahun katanya nggak boleh dulu hamil katanya karena memang kondisi terlalu kurang gizi atau gimana Enggak, pas waktu diukur tuh saya yang nganter ke puskesmasnya. Betul. Saya antar dia pas diperiksa ininya tuh lingkaran lengannya itu kurang katanya, lingkaran lengan aja sih, kalau sehat mah alhamdulillah sehat, cuma pas dilihat lingkaran lengannya katanya kecil gitu. Kurang cuma berapa ya, dikit doang ya Neng. Gitu. Jadi harus perbanyak MPG juga atau gimana? Memang dia susah untuk makan. Oh. Kalau perempuan memang kayaknya volumenya seperti itu, ngemil paling gitu. Kalau makan juga susah kayak gitu. Jadi makanya badannya kecil. Ya udah, mungkin karena segala sesuatu skenario Allah lah. Itu yang mungkin saya juga nggak kepikiran. Gak kepikiran mau punya istri kedua, dua istri lah, punya kedua istri karena memang saya kasih tantangan ke istri itu kirain gak bakalan dijabanin gitu. Oke, cariin, urusin segalanya, saya nggak mau tahu. Ya, kalau memang serius mau ngasih istri, cariin istrinya, terus urusan pernikahannya nggak mau sembunyi-sembunyi, harus karena itu saya nggak mau jadi pengecut. Saya itu tipe orang yang tipikal orang yang apapun yang ditempuh harus prosedural. Dari seperti contoh saya mendirikan izin sekolah, saya itu nggak mau
di luar prosedural. Makanya nikah pun harus prosedural. Kalau memang harus syaratnya ke pengadilan harus ditempuh dan sebagainya. Makanya silahkan, kalau itu dikirain saya dia nggak bakalan sanggup, ternyata dijabanin kayak gitu. Ya udah, mungkin ini udah skenario Allah, udah jodoh. Pas ketemu dikasih tak, ini Bi ada orangnya. Sebelumnya belum ini ya, belum Sipa ya awalnya, ini Bi ada. Udahlah, udah terserah. Saya mah udah kayak gitu sih, udah terserah kayak gitu. Yang mana aja kayak gitu. Pas di beberapa kemudian ya beberapa minggu kemudian ngobrol, Abi katanya ada santri Abi yang mau kayak gitu. Siapa? Ini Sipa gitu, masih anak-anak nih. Awalnya saya nggak pernah kepedean punya istri yang yang terlalu muda. Paling kalau dicariin juga ya paling janda lah gitu. Orang udah punya usia kayak gitu, anak udah banyak. Saya paling yang mau juga sama saya pikir paling janda yang udah ini 30 ke atas lah usianya. Gitu pas ditawarin usianya masih segini, mikir saya, wah ini terlalu muda. Tapi jangan dilihat mudanya, memang saya tahu dari karena anak didik saya semudah-mudahnya didikan saya, insya Allah lebih paham keadaan saya dibanding yang lebih tua di luaran. Ngebimbingnya lagi dari nol lagi, itu yang menjadikan saya oke lah. Artinya sebelum resmi nikah sudah menjadi keluarga ya? Bukan menjadi keluarga. Maksudnya keluarga pondok pesantren ya, lingkungan pondok pesantrennya gitu keluarga kan. Pondok pesantren, karena dia itu bahkan dari kecil ya, dari TK, Kecil ngaji. dari kecil udah ngaji di sini. Bahkan ibu bapaknya itu sempat dulu semasa almarhum ayah saya ada tuh lagi dikandung Tesipa itu ibunya ngidam pengen buah mangga yang ada di belakang lingkungan pesantren. Ke abah bilang, Mbah pengen buah itu lagi ngidam istri saya katanya pengen buah, tapi buahnya tuh yang pengen yang ada di lingkungan pondok katanya. Ya tuh cari aja di belakang ada enggak gitu. Buahnya udah pada ada buahnya enggak, buah mangga maksudnya gitu. Ya udah dicariin, ternyata cuma satu ada gitu. Itu makanya gak nyangka mungkin dari itu tiba-tiba mungkin ini mau jadi bagian dari keluarga pondok juga. Ya artinya kan Akang dengan istri kedua tidak mengenal pacaran kan? Atau ganja gitu kan. Makanya sekarang aja udah nikah agak sungkan ya. Soalnya terbiasa dia jadi murid sama saya gitu. Saya juga hadapan murid kan harus jaga marwah ya. Ada dulunya pas tiba-tiba jadi istri tuh mau nyentuh aja kayak gimana gitu ya. Akhirnya sampai sekarang pun belum gimana lah gitu, masih canggung lah gitu, masih canggung. Gitu. Nah Teh, kembali Teh, ini kan sudah menjadi bagian, sudah jadi keluarga ya. Nah ini cara berbagi tugasnya gimana untuk melayani suami nanti nih? Ya itu mah gimana, saya mah kembali lagi ke akangnya. Saya ridho. Selanjutnya kebanyakan istri mungkin ya istri mau dipoligami, tapi saya yakin bagi Allah itu tidak ada kata sulit untuk membuat kuat seseorang. Gitu aja sih. Saya lemah, tapi yang menguatkan Allah. Dan ternyata yang ternyaman itu adalah ketika diberi hati lega dalam menghadapi apapun dan siapapun dalam kondisi apapun. Walaupun dihadapkan mungkin keumuman orang tuh, seorang wanita di madu gimana, saya nggak mau begini, tapi alhamdulillah nikmat banget bagi saya ketika hati diberi lega sama Allah. Saya ikhlas menjalankannya, saya ringan mengurus semuanya. Gitu aja. Nah sementara anak-anak sudah dikasih tahu juga. Udah. Nah harusnya netizen itu bukan saya yang hebat, tapi Allah yang maha hebat yang memberikan hati saya kuat untuk menerima akan takdir yang telah Allah buat. Gitu. Jadi memang benar-benar saya semakin kagum sama Allah. Saya nggak mampu, saya orang lemah, saya orang biasa, manusia biasa.
tapi nikmat ketika diberi takdir mau gimana pun gitu. Karena saya yakin skenario Allah itu adalah yang terbaik buat saya. Berarti teteh untung double ya. Malam pertama kan nggak bisa nih ya kan nih. Berarti kan diwakilkan juga sama istri pertama ini. Saya nggak pengen mikir ke sana ya. Netizen juga banyak tuh, netizen banyak pikirannya gini. Udahlah, Iya. cuma rahasia keluarga. Iya, kan. iya. Terusnya memang mungkin yang komentar seperti hal itu ya dalam pikiran sama hatinya ya Betul. yang kayak gitu aja gitu. Justru kita mah cuma senyum-senyum aja lah lihat komentar kayak gitu ya. Yang penting gini, apa yang kita rasakan tidak perlu orang lain untuk mempercayainya. Karena istilah poligami itu kan di netizen itu bilang, hati gimana perasaan hati seorang istri pertamanya gini, nggak ada yang bakalan Kuat. sanggup istri itu berbagi. Inilah saya analogikan, saya kiaskan ya. Kalau saya seandainya bawa buah jeruk 2 Butir. buah ya, gitu, itu ada kemungkinan jeruk itu namanya sama, kedua-duanya, yang satu jeruk, yang satu lagi Jeruk. tapi tidak semua jeruk itu rasanya sama. Ada mungkin yang manis, ada yang kecut gitu ya, sekalipun itu dari jenis yang sama gitu. Seperti halnya berarti tidak semua jeruk itu manis, tidak semua jeruk itu kecut gitu. Ada yang manis, ada yang kecut. Begitu pula dari poligami, urusan poligami itu tidak semua menjadi bahagia dan tidak semua poligami itu menjadikan sengsara. Jadi bijak-bijaklah itu untuk berpoligami. Saya berpoligami dengan spiral ini bukan berarti untuk membobotohi supaya orang berpoligami gitu ya. Tidak ada. Kalau jeruk pun mungkin yang manis yang kecut itu ada tanda-tandanya. Mungkin yang manis itu biasanya ditandai buat warna kulit jeruknya lebih merah. Kalau yang kecut itu kulit jeruknya yang masih muda hijau. Sama dalam poligami pun, jikalau ruhani seseorang itu sudah dewasa, mungkin itu akan membuahkan kebahagiaan. Kalau rohani seorang prianya masih terlalu muda, itu akan menjadikan kesengsaraan poligami itu. Bagi saya sih masalah rumah tangga itu diibaratkan seperti supir dan penumpang. Kalau supir itu membuat nyaman seorang penumpang, maka penumpang pun akan percaya. Jangan sekali-kali supir itu ugal-ugalan yang akhirnya penumpang itu nggak nyaman. Yaitu jikalau penumpang ingin buang air, si supir harus mengerti cari tempat rest area. Kalau misalnya pusing-pusing penumpangnya, istirahat dulu si supir itu. Jangan mentang-mentang merasa hebat, bisa jago dalam hal nyetir, dia seenaknya ugal-ugalan, yang melahirkan hilangnya kepercayaan penumpang, was-was kepada penumpang. Begitulah seorang pemimpin di dalam rumah tangga, jikalau sudah memberikan kenyamanan, kepercayaan kepada keluarganya, keluarga pun insya Allah akan apapun yang diarahkan oleh sang pemimpin rumah tangga, dia pasti akan ngikut. Itulah mahalnya sebuah kepercayaan itu. Berarti untuk tinggal bareng juga teh? Ya barang di sini nggak apa-apa gitu. Kadang orang, aduh kok mau rela ya berbagi. Ya bagi saya suami itu titipan dari Allah yang cukup dihormati, disayangi, saya meladeni dengan baik gitu. Bukan untuk dimiliki. Saya belajar dari tukang parkir. Tukang parkir itu kan cuma tugas menjaga ya, mengatur ya, parkirin gitu. Ketika diambil mobilnya, ya pasti kan boleh-boleh saja. Gitu. Saya juga ya begitu gitu. Dan suami saya, suami bukan milik saya.
saya berjuang bersama-sama, ayo memberi manfaat kepada orang lain, memberikan ilmu kepada orang lain apa yang kita bisa gitu. Ya pokoknya dia luar biasa, dia sudah benar-benar belajar bagi saya alhamdulillah saya dikasih imam yang benar-benar dapat menuntun saya ke jalan kebaikan gitu, merubah saya gitu. Alhamdulillah wataknya atau apanya kebiasaan jelek saya alhamdulillah dia luruskan, diajak gitu. Jadi secara saya pikir secara lahiriah keilmuan maupun finansial dia bagi saya udah cukup mampu untuk berpoligami. Makanya saya ajukan dan saya percaya gitu. Nah ini kan tiga tahun mencari dan katakanlah sampai sekarang sudah dapat istri kedua. Itu awalnya memang hadiah atau? Iya, saya udah bilang ke jamaah ya ibu-ibu yang saya ajarkan gitu. Saya ajarkan 3 tahun saya nawarin, tapi dia nolak terus. Nah setahun kemarin baru saya ya udah. Oh kalau memang itu yang Umi mau, Abi untuk nikah lagi sebenarnya Abi nggak keingetan untuk kesana katanya. Silahkan. Umi yang usahain, Umi yang beresin. Mungkin dikiranya dia. Jadi pertimbangan juga saya kenapa di tahun kemarin saya baru menerima siap itu karena memang kondisi yang mungkin yang sedang marak terjadi yaitu poligami secara sembunyi-sembunyi gitu. Jadi terusnya banyak perceraian yang karena perselingkuhan itu. Dan banyak orang yang datang ke saya, curhat ke saya karena memang saya itu tempatnya orang yang galau-galau gitu, galau ke sini, orang galau ke sini karena saya punya majelis namanya Tazkiyatul Qulub kayak gitu. Jadi lihat anak didik saya kok murung terus kayak gitu. Terus ternyata orang tuanya ternyata poligami dan semua perceraian hampir banyak gitu. Nah, akhirnya saya merasa prihatin kok anak didik saya jadi korban gitu, korban orang tua kayak gitu. Dinasihati jangan kalau memang udah takdir kenapa harus berujung dengan perceraian, coba dipertimbangkan kembali. Saya nggak kuat katanya, kata orang kebanyakan gitu. Akhirnya dibilangin, kata curhat ke istri saya, kata gimana ini suami saya ini punya istri lagi tapi tahu-taunya udah punya aja nggak bilang-bilang kayak gini. Ya udah sabar, itu juga udah guratan dari Allah kayak teteh mah bisa ngomong kayak gitu karena mungkin belum merasakan gitu. Nah makanya saya tuh nih kenapa tidak, kalau memang dakwah itu harus melalui seperti itu, kenapa enggak? Saya harapkan jangan sampai poligami karena suaminya. Kan kalau pria itu kalau udah ada keinginan untuk sama perempuan nggak bisa dibendung. Daripada itu ya udah kita jangan memandang suaminya, kita pandang anaknya, anak-anak kita. Jangan sampai ada perceraian hanya gara-gara suaminya punya istri lagi gitu ya. Makanya saya itu ingin mengajarkan bahwa kalau mau berpoligami bagi para suami, tempuhlah poligami yang resmi baik secara negara maupun syariat agama. Karena negara pun tidak semudah memberikan izin, itu tidak semudah gitu aja. Ada persyaratan yang harus ditempuh diantaranya. Makanya insya Allah negara pun memberikan aturan undang-undang poligami itu untuk kebaikan warganya. Jadi saya harapkan kalau memang belum mampu untuk berpoligami, jangan berpoligami. Saya sarankan nggak boleh. Makanya saya selalu menggembor-gemborkan don't try this at home. Jangan dicoba di rumah, ini hanya dilakukan oleh para profesional. Saya gitu. Bukan saya itu ingin menjadi duta poligami, enggak. Saya itu jangan. Itu akan, kalau belum matang, belum mampu, jangan mengumbar nafsu. Satu lebih setia dengan yang satu itu lebih baik, lebih maslahat. Bagi suami yang mungkin dari segi persyaratan finansial dan sebagainya, itu kalau udah mampu, tolong jangan egois.
ikuti saran istri dulu. Kalau istrinya membolehkan baru, kalau istrinya enggak jangan gitu. Karena poligami itu bukan untuk kepuasan atau apa, tapi untuk apa, kemaslahatan. Jadi kita yang cari itu bukan sekadar kepuasan tapi kenyamanan gitu ya. Itu diantaranya. Nah, ini kan Teteh kan udah 16 tahun berarti kan? Iya, Nah, udah 16 tahun. ini cara memberi referensi untuk melayani akang nanti untuk istri kedua gimana nih Teh? Oh ya itu mah gimana, pertama ini belum sempat musyawarah ya, karena masih beres-beres dulu, sudah kan nengnya juga belum pindah ke sini gitu. Jadi itu mah nanti mungkin bisa dimusyawarahkan bertiga. Nah ini kan pernikahan kemarin kan sama wedding organizer ya? Iya. Itu habis berapa itu? Itu rahasia. Kan terlihat mewah juga itu kan? Ya itu bisa langsung ya. Konsultasi aja. Bisa langsung konsultasi aja ke Diva Weddingnya. Alhamdulillah saya puas. Bagus. Bagus untuk Diva Wedding. Bagus. Iya. Nah terlepas itu Kang, ini untuk lingkungan pondok pesantren sudah berapa lama? Ya, berdiri pesantren. Saya itu berdiri pondok pesantren pertama kali saya menikah di tahun 2010, kemudian 2011 saya mendirikan pondok pesantren. Gitu. Pertama sih santri kalong kayak gitu, karena memang saya ini bukan penerus ya. Kalau dulu ayah saya hanya sebatas orang yang suka kedatangan tamu aja kayak gitu. Untuk pesantren alhamdulillah beliau punya cita-cita pesantren, alhamdulillah terlaksana di zaman saya, di usia saya seperti ini. Berarti udah berapa 2011. Sekarang ya seusia pernikahan saya aja, pesantren ya 16 tahunan gitu. 2019 saya mendirikan sekolah SMP, 2021 saya mendirikan sekolah SMA. Kebetulan ya saya sadar bahwa untuk mendirikan sekolah itu mungkin orang lain beranggapan bahwa pesantren itu uangnya dari mana ya supaya bayar gitu. Ya, tidak semua pesantren itu terkadang identiknya orang itu yang awam nggak paham uangnya terkesan dikasih kayak gitu. Justru saya ini memulai dari nol sampai sekarang karena sadar bahwa saya itu awal berdirinya pesantren itu nggak modal pun nggak ada ya, jadi membangun pun ya dikerjakan oleh saya sendiri gitu. Kalau orang Sunda mah istilahnya ilmu rinyo. Nah, berhubung kerjain kadang masih sisa ngajar, sisa waktu dari ngajar itu saya gunakan bikin pondasi, bikin ini sendiri. Alhamdulillah ilmu pangab butuh gitu. Jadi kepepet, jadi saya punya skill dalam hal bangunan. Di 2023 saya itu mendirikan CP bidang konstruksi. Saya itu alhamdulillah pesantren itu untuk perekonomiannya saya mendirikan CP di bidang konstruksi. Alhamdulillah. Terus saya punya perikanan juga, jual beli dan ternak ikan koi. Oh iya. Jadi berarti dulu pesantren di mana Kang? Dulu itu saya pernah di Cianjur, terus pernah di Tasik juga kayak gitu. Berarti dari pesantren ke pesantren juga kan? Iya. Lingkungannya tuh. Iya itu pesantren. Jadi memang itulah perjalanannya sampai sekarang alhamdulillah kayak gitu. Iya. Jadi memang saya bukan tipe orang yang kalau mau ngebangun apa butuh dana bikin program. Bukan tipe orang seperti itu. Makanya saya ke santri saya, ke jamaah saya, modal utama adalah harus skill dulu. Karena rezeki seseorang itu diukur dari skillnya. Jangan berharap punya pendapatan besar tanpa skill. Karena pendapatan seseorang itu besar kecilnya tergantung skillnya. Semakin skillnya bagus, maka pendapatannya semakin besar. Seperti itu. Baik, tadi Akang yang buka ya, sekarang Teteh yang tutup ya. Ya Teh, boleh. sebagai kesan pesan nih untuk para pemirsa Tribun nih. Khususnya ya.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya ibu-ibu, saya bukan mengajak ibu-ibu untuk gimana ya. Kalau ibu-ibu belum siap, ya jangan, karena memang nanti itu yang jadi urusannya itu masalah hati juga. Kita harus tetap menjaga hati. Dan insya Allah saya di sini dipupuk sama suami saya, dan saya juga kebetulan mengajar gitu. Yang diurus itu bukan hanya jasmani, tapi rohani juga perlu dirawat. Apa ya namanya, dirawat, dikasih ilmu gitu, jangan sampai gersang gitu. Makanya alhamdulillah nikmatnya itu ikhlas. Ada yang tanya, pernah saya lihat di netizen, emang ikhlas itu apa? Ikhlas itu ridho dengan apa yang menjadi ketentuan Allah. Terus poligami itu kebanyakan orang itu antara surga dan neraka ya. Bagi saya poligami itu bukan masalah surga dan neraka, karena surga dan neraka itu adalah sama-sama makhluk Allah, tempat yang diciptakan oleh Allah. Jadi saya mau dengan poligami ini saya benar-benar ingin diridhoi oleh Allah. Akan takdir Allah saya ingin mendapatkan ridhonya Allah. Supaya saya menerima semua ini, supaya Allah ridho kepada saya. Adapun surga neraka itu gimana Allah aja, karena saya belum tentu, saya juga manusia biasa, mungkin ada salahnya gitu. Yang untuk sekarang ini saya hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah dengan menerima segala apa yang ditakdirkan oleh Allah, baik buruk, baik sesuai keinginan ataupun tidak keinginan. Kalau poligami ini alhamdulillah ini benar-benar emang sesuai keinginan saya gitu. Dan setelah melaksanakannya saya alhamdulillah merasa lega. Dan tidak ada sempat ada kabar udah nikah siri, oh tidak ada nikah siri, tidak di sini. Bahkan baru diurus juga setelah lebaran kemarin gitu. Seperti itu. Terus mohon maaf yang sebesar-besarnya keluarga Kuningan, khususnya ke Desa Gandasoli, mohon maaf jika dengan poligami ini mungkin membuat apa ya, membuat gaduh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya enggak niatan. Atau ada pernah yang menegur saya, ini udah bikin aib. Poligami itu bukan aib, kalau selingkuh iya aib. bikin rusak nama baik. Kenapa bikin rusak? Ini kan udah jodoh. Saya yakin jodoh itu kan udah hak paten dari Allah yang tidak bisa manusia berikut campur tangan, tidak bisa gitu. Mungkin udah jodohnya akan kita simpan gitu. Bagi saya sudah, saya ada menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, dan ini bukanlah aib, tapi ini benar-benar udah menjadi kehendak Allah. Saya juga tidak mampu untuk bergerak kalau tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kepada Kuningan, Gandasoli ataupun tempat lahir saya di Cikijing, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau sudah bikin gaduh. Saya nggak ada niatan sama sekali ingin viral atau menaikkan followers, karena saya tidak punya akun sama sekali, tidak ada. Saya lebih fokus aja untuk mendidik anak-anak santri di sini, gitu aja. Kemudian Nisi ada tambahan? Mungkin saya ini Ya. ada sedikit lagi ya. Gini ya, untuk masalah hati, tentunya kebanyakan orang mungkin siapa sih yang mau, ada istilahnya ya, wanita yang mau dipoligami gitu. Yang salah itu bukan masalah poligami, tapi bagi kami yang harus dibenahi itu hati ya gitu. Kalau orang lagi sakit dikasih rendang, dikasih makanan enak apapun, tetap aja nggak enak. Berarti yang salah itu bukan makanannya, tapi orangnya yang harus diperbaiki, harus sehat dulu. Begitu pula yang bermasalah itu bukan poligaminya, tapi hati orangnya harus diperbaiki, seperti itu. Karena seperti ini, saya kiaskan ya, saya analogikan, kalau ada air, contoh 1 gelas air putih, dimasukkan kopi pahit, bubuk kopi pahit, tentu air yang 1 gelas itu akan terasa pahit, langsung rubah. Tapi ambil lagi 1 sendok bubuk kopi pahit itu, masukkan ke kolam besar, mungkin kolam itu akan berubah rasa enggak. Itu berarti bisa diambil luasnya media air itu sangat berpengaruh.
Semakin luas media air, maka tidak akan terpengaruh. Begitu pula ketika hati itu luas, lapang, seberat apapun ujiannya akan terasa biasa-biasa saja. Seperti itu ya. Jadi yang perlu diperbaiki itu adalah hati, harus dilapangkan. Terus yang jadi permasalahan, bagaimana cara melapangkan hati? Ya jelas, kosongkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Karena hati itu cukup hanya untuk Allah saja. Seperti hanya kita bawa air dalam ember full, itu sampai penuh, kemudian itu dibawa sama kita terlalu berat rasanya, mungkin kalau untuk bisa dibawa mungkin airnya harus dikosongkan dulu. Kalau udah kosong mungkin ketika ditenteng akan lebih ringan di bawanya gitu. Begitu pula isi hati, ketika di hati itu masih ada duniawi dan sebagainya, itu akan terasa berat ujian sekecil apapun. Seperti halnya kopi bubuk yang ukurannya 1 sendok, sama-sama 1 sendok, yang dimasukkan ke dalam gelas akan merubah rasa air, tapi yang dimasukkan ke dalam kolam tidak akan berdampak apa-apa. Begitulah hati kita jika sudah lapang luas, yang ada cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apapun ujian yang orang lain kemungkinan terasa berat, mungkin bagi yang udah lapang itu akan terasa biasa-biasa saja. Soalnya kan yang nyanyi jagalah hati kan nyuruh juga ya. Iya.